Pria ini sakit parah dan sekarat. Tapi anak baru 3 tahun. John tidak bisa menahan diri jadi kasih tahu Michael. Dia sudah tidak punya ibu. Dan tidak bisa hilang ayah lagi. Karena ingin mendapatkan hal lebih baik buat anak. John menahan sakit dan pergi bekerja. Ketika pulang dia mandiin anak seperti biasa. Baca buku sebelum anak tidur. Menunggu anak tidur dia baru diam minum obat. John tahu dia tidak punya waktu lagi. Terpaksa harus tinggalkan sesuatu buat anak. Michael masih kecil. Harus menemukan keluarga lebih baik untuk dia. Pasangan suami istri ini punya banyak uang. Dan sangat baik. John sangat puas karena dia hanya orang pembersih. Keluarga ini akan berikan yang terbaik untuk Michael. Tiba-tiba pria ini bertanya. Kami akan ajarin dia seperti anak kandung kami. John kaget ternyata mereka sudah punya anak. Takut ke depan akan ada masalah dibanding dua anak ini. Saat itu mereka tidak peduli dengan Michael lagi. John berpikir kesini jadi dia tidak mau lanjutin. Di jalan pulang, John mencoba tanya anak. Apakah ingin pindah tempat tinggal? Michael langsung jawab. Aku suka rumah kita. Hati John seperti ada yang tusuk. Dia tidak berani berpikir. Lalu John datang ke panti asuhan mencari keluarga lain untuk Michael. Staf kasih tahu dia siapakan waktu. Dan rekam semua memori. Menunggu Michael sudah gede akan tahu. Tapi John tetap menolak. Dia berharap dia tahu dia diadopsi. Dia harus tahu jika dia diadopsi. Bahkan dia tidak tahu ayah dia adalah orang tidak berdaya. Ibu tinggalkan dia sejak kecil dan ayah dia meninggal. Kalau seperti itu dia akan sangat sedih. John omong sambil menangis. Dia juga tidak berharap anak akan lupa dia. Tapi dibanding bahagia bagi anak. Pulang ke rumah John baca buku untuk anak lagi. Besok dia ajak main ke taman. Bersama anak melihat penggali. Makan es krim bersama. John sangat suka melihat keluarga lain. Dia juga ingin melihat anak dia menjadi dewasa. Hari itu dia menahan sakit kerja seperti biasa. Melihat ruangan penuh mainan punya customer. Dia sangat suka. Lalu dia menggunakan gajian untuk beli mainan buat anak. Michael sangat suka mobil itu. Dia juga belajar dari John untuk cuci mobil. Dengan cepat keluarga kedua yang mau adopsi datang. Keluarga ini tidak punya anak. Berjanji akan baik dengan Michael. John sangat senang. Tapi ketika tahu mereka akan punya anak, John langsung menolak. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Joe masih bingung dia tidak tahu bagaimana cara untuk anak tahu ayah akan meninggal. Sampai suatu hari mereka menemukan kumbang. John bilang kumbang sudah mati. Dia tidak bergerak lagi. Dia bilang suatu hari ayah akan seperti dia. Tapi ayah tidak akan pergi. Selalu ada di samping kamu, awasi kamu. Tapi Michael tidak mau seperti itu. Waktu John tingkat. Demi anak dia menahan sakit untuk kerja. Ketika dia naik tanggal dia mulai sakit lagi. Customer berpikir dia malas. Jadi marah sama John. Saya keluarkan uang sewa kau dan kau malas. John langsung minta maaf dan mulai kerja lagi. Setelah selesai, customer potong gaji dia. Dan tertawa. Jangan kesini lagi, kaca juga tidak bisa dibersihin nanti bisa kerja apa. John tidak peduli dengannya. Dia tidak mau buang waktu sama orang seperti ini. Ke rumah sakit melihat pasien tahu dia akan meninggal. Berpikir kesini John semakin marah. Apakah dia akan meninggal dan masih dibully sama orang lain? Dia beli kotak telur dan pergi ke rumah customer galak itu. Pertama lempar ke kaca rumah itu. Lalu lempar ke mobil yang mahal. Pulang ke rumah. Penyakit John semakin parah. Walaupun dia mencoba untuk tenang. Tapi anak melihat ada yang aneh dengan ayah. Michael baik hati ambil air minum buat ayah. Lalu berbaring dekat ayah. Anak 3 tahun yang sangat pintar seperti ini membuat orang lain sedih. John sangat senang melihat keluarga lain. Tapi waktu dia tidak banyak lagi. Terpaksa harus menemukan rumah baru untuk anak.
Dengan cepat kantor kontak sama dia lagi sudah dapat keluarga yang ketiga. Pasangan ini sangat baik hati. Mereka telah menerima banyak anak-anak. Tapi terlalu banyak anak, bagaimana bisa fokus ke anak dia? John sedikit khawatir. Tapi wanita itu langsung jelasin. Walaupun ada banyak anak, tapi mereka semua melihat Michael seperti anak kandung mereka. Dan Michael adalah anak terakhir mereka adopsi. John sangat senang melihat ada anak umur bersama. Michael pegang mainan dia. Lalu melihat ayah dan bilang mau keluar dari sini. Akhirnya John masih menolak keluarga ini. Dia tidak mau anak harus menderita apa. Hari ini ulang tahun John. Ini adalah ulang tahun terakhir. John membuat cake untuk sendiri. Michael bilang ayah sudah tua. Dia berharap ayah tidak akan tua lagi. Dan bisa bersama dia selamanya. John menahan air mata dan kasih tahu anak. Ayah harus pergi. Tapi John belum selesai omong, Michael sudah kasih lilin 35 untuk dia. Dia sepertinya berharap masih bisa rayain ulang tahun sama ayah di tahun depan. John tidak tahu harus omong apa, hanya senyum. Dengan cepat mereka bertemu dengan keluarga keempat. Ini adalah seorang gadis sendirian. Sudah keguguran sekali jadi tidak bisa hamil lagi. Dia ingin adopsi satu anak. Bahkan karena itu jadi cerai sama suami. John bisa rasakan wanita ini ingin seorang anak. Dia bisa jaga Michael dengan baik. Tapi Michael tiba-tiba tanya wanita itu. Kapan tante akan meninggal? Seorang anak 3 tahun tiba-tiba tanya itu. Emang sangat kejam. John merasa dia belum siap. Jadi dia bawa anak pulang. Tapi John ingin menyerah. Memutuskan sebelum dia mati. Harus menemukan keluarga yang sayang sama Michael. Ini adalah keluarga kelima yang mereka hubungi. Michael melihat boneka di meja jadi sangat senang. Pria itu langsung mengerti jadi beri kepada Michael. Sepertinya keluarga ini suka sama anak kecil. Kedua sudah siapkan kamar tidur untuk Michael. John sangat suka. Ketika mereka ingin pergi, sang istri suruh suami ambil boneka kembali. Tidak menyangka keluarga ini sangat hitungan. Hanya mainan juga mau ambil. Bagaimana bisa menjaga anak orang lain? John kecewa. Di jalan pulang anak tanya ayah adopsi apa? Kenapa harus kasih dia ke orang lain? John tidak berdaya. Tapi berpikir dia akan pergi. Jika tidak kasih tahu anak akan terlambat. Adopsi karena orang tua tidak bisa menjaga mereka lagi. Dan akan mencari keluarga yang lebih baik untuk anak. Michael walaupun tidak mengerti. Tapi dia ingin bersama ayah. John merasa sedih. Dia ingin bersama anak. Tapi dia tidak punya kesempatan lagi. Setelah pulang seperti biasa. Dia belajar bersama anak. Tidak menyangka penyakit dia sangat buruk. John naik sepeda di jalan. Tapi ketika sadar semua tidak bisa diberubah lagi. Saat anak bisa mengerti apa artinya hilang. John beli pakaian baru buat anak. Lalu buang pakaian yang anak paling suka. Karena walaupun kalian suka seperti apa. Bahkan ada hari seperti ayah. Tapi anak tidak menerima. Dia tidak mau buang yang dia paling suka. Dia lemparkan pakaian dan mainan baru. Melihat barang di lantai. John tiba-tiba. Hanya lawan tidak akan dibully lagi. Inilah kedewasaan. John tahu dia tidak punya banyak waktu lagi. Jadi dia pergi melihat rumah baru punya dia. Lalu beresin barang. Jual ke tetangga. Lalu dia ajak Michael ke taman main. Makan permen bersama. Main perahu bersama. Melakukan apa yang anak mau tapi dulu tidak punya uang. Malam itu dia menunggu anak tidur. Lalu setelah anak tidur, John diam-diam tulis 15 surat untuk anak. Bahkan lilin ke-35 untuk dia. Bersama foto anak dengan ibu. Juga taruh di dalam kotak waktu. Anak seperti merasakan sesuatu. Malam itu mereka tidak bisa tidur. Besok John ajak anak naik kereta. Mereka lewat hutan. Lalu pergi ke rumah wanita sendirian itu. Michael pencet bel. Hai Michale, sudah lama tidak melihat kamu.
Ibu baru senyum sama dia. Tapi dalam mata anak ini hanya ada ayah dia. Dia berharap apa yang pernah omong sama ayah akan jadi. Dengan cepat ayah akan pergi dari sini. Tapi ayah akan selalu bersama kamu. Kamu tidak akan melihat ayah. Tapi ayah bisa mendengar kamu omong. Karena ayah selalu ada di samping kamu. Dalam udara, dalam cahaya. Bagaimana kalau hujan? Ayah akan sembunyi di dalam air hujan.